Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asro Fitriah dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan Universitas PGRI Palembang. Seperti sebelumnya, di sini saya akan melanjutkan materi kepramukaan. Materi kali ini adalah tentang berkemah di alam terbuka. Nah, berkemah di alam terbuka itu memberikan kesempatan berlatih yang menantang dan menyenangkan. Di dalam kegiatan ini juga salah satu media pertemuan untuk pramuka. Selain itu juga merupakan kesempatan emas kepada para anggota pramuka untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui daya tarik alam dan keajaiban yang tersimpan di dalamnya, atau get to nature to relate to God's writing. Nah, untuk kegiatan kepramukaan dalam berkemah itu ada aktivitas rekreasi yang mulai populer pada awal abad ke-20. Biasanya perkemahan diadakan itu sebagai penutupan kegiatan selama 1 tahun atau rutinitas lainnya. Materinya pun kadang disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang perlu dikuasai. Biasanya merupakan penilaian dari kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun berjalan. Kegiatan perkemahan juga itu berpengaruh oleh pengalaman atau jam terbang para sangga, kerjanya pembinanya, kualitas kegiatannya, nilai-nilai yang ditanamkan, pengaturan jadwal, layak guna perkemahan, tata administrasi dan lain sebagainya. Nah, juga mengikut sertakan petugas dari luar gerakan pramuka yang mempunyai keahlian suatu bidang yang diperlukan. Dari kegiatan keperkemahan, seorang pembina pramuka dapat menilai seperti apa sebenarnya kepribadian anak atau peserta didik kepramukaannya. Karena pada saat berkemah akan nampak seperti apa seseorang pramuka itu yang biasanya membantu orang tua di rumah, maka dia pasti akan mandiri, bahkan menyelamatkan teman-temannya dari kelaparan. Yang biasa bersolek, maka dia juga akan hanya bersolek. Tak lupa pula yang biasa tidur, maka dia pun akan tertidur dengan dengkurannya. Nah, apa sih tujuan perkemahan itu? Jadi tujuan perkemahan itu mengembangkan kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebih dalam dirinya, menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kerjasama, persatuan dan persaudaraan, dan juga memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Nah, untuk macam-macam perkemahan itu ditinjau dari 4 aspek. Yang pertama ditinjau dari lamanya waktu, yang kedua ditinjau dari tempat pelaksanaannya, yang ketiga ditinjau dari tujuannya, dan yang keempat ditinjau berdasarkan jumlah peserta. Nah, kalau ditinjau dari lamanya waktu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perkemahan 1 hari, biasa disebut persari. Terus ada perkemahan Sabtu malam minggu atau persami. Terus ada juga perkemahan lebih dari 3 hari. Kalau ditinjau dari tempat pelaksanaannya itu dibagi jadi 2, yaitu perkemahan menetap. Dia tuh dari awal sampai akhir tuh di satu tempat, dan ada juga perkemahan safari atau berpindah-pindah tempat. Yang ketiga ditinjau dari tujuannya itu dibagi menjadi 6, yaitu kemah bakti seperti Wirakarya, terus ada kemah pelantikan seperti perkemahan Tamu Ambalan, terus ada kemah lomba seperti lomba tingkat, terus ada kemah rekreasi, kemah jambore, dan kemah penelitian atau kemah riset. Kalau ditinjau berdasarkan jumlah pesertanya itu dibagi menjadi 4, yaitu perkemahan 2 orang, ada perkemahan 1 regu penggalang dan sangga, ada perkemahan satuan perindukan siaga, dan ada perkemahan peranting cabang atau daerah nasional. Nah, selanjutnya tentang bagaimana persiapan perkemahan. Nah, sebaiknya dalam kegiatan perkemahan itu perlu disiapkan dengan matang. Tak cuma yang penting camping, tidak seperti itu. Berkemah merupakan kegiatan penilaian atau evaluasi terhadap kegiatan latihan yang telah dijalani, bukan arena peloncoan atau arena gujulukan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sebaiknya pembina mendayagunakan peserta didik agar terlibat langsung sebagai pelaksanaan kegiatan hal ini, termasuk bagian dari metode pendidikan kepramukaan. Pramuka penggalang lebih banyak membutuhkan pendamping dalam pramuka, sedangkan penegak dan pandega sudah bisa dibebani tanggung jawab. Sangga kerja harus mampu memilih kegiatan yang mampu mengeksplorasi kompetensi regu atau sangganya. Semua acara perkemahan dilakukan dengan riang gembira walaupun tidak menutup kemungkinan pekerjaan itu penuh dengan rintangan yang tidak kecil. Nah, ada 5 ya, ada persiapan, pelaksanaan, acara, terus ada pelaksanaan acara dan penyelesaian. Untuk persiapannya itu, yang pertama itu ada penentuan waktu, tempat, tujuan, dan biayanya. Terus ada mengadakan
pengadaan peralatan dan perbekalan meninjau ke daerah perkemahan. Yang ketiga ada surat izin orang tua, biasanya memberitahukan kepada penguasa setempat. Terus ada juga pembentukan panitia yang pastinya. Terus memantapkan persiapan mental, fisik, dan keterampilan. Kalau di pelaksana itu ada pemimpin, pembantu dari pembina, panitia atau staf pelaksana, dan pembagian tugas pendayagunaan. Kalau untuk acara harian, acara kegiatan, ataupun acara perorangan atau kelompok. Nah, kalau pelaksanaannya itu kegiatan hendaknya diusahakan menurut rencana yang telah dipersiapkan. Kemudian acara dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan tergantung kondisi ya. Terus juga perubahan acara seyogyanya, tidak ke arah risiko yang lebih berat. Kemudian pelaksanaan acara harus disesuaikan dengan kemampuan peserta perkemahan dan acara berikutnya. Kemudian mengusahakan adanya acara pengganti atau tambahan yang mengisi kesibukan pada waktu luang. Kemudian faktor pengamanan dan keselamatan peserta yang harus diperhatikan. Kalau untuk penyelesaian dari perkemahan itu ada pembongkaran tenda, pembersihan tempat, pengecekan pengembalian barang pinjaman, upacara penutupan, dan jika mungkin dilakukan penyerahan sumbangan bagi keluarga masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya tentang berbagai macam bentuk acara dalam perkemahan. Yang pertama ada kegiatan persaudaraan, terus ada penjelajahan dan outdoor aktivis, ada kegiatan wawasan dan pengetahuan, kegiatan keagamaan, dan keterampilan kepramukaan. Untuk penjelajahan dan outdoor itu misalnya ada pendakian, ada hiking, ada fishing, dan lain sebagainya. Kalau untuk wawasan itu kayak kunjungan ke apriari, kalau kegiatan keagamaan ada ibadah, berceramah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tentang pemilihan lokasi perkemahan itu biasanya ada beberapa tinjauan, yaitu terjamin keamanannya, kemudian di alam terbuka yang bebas polusi, terus terdapat pohon pelindung, dekat sumber air, ada saluran pengeringan atau pembuangan air, ada pemandangan di sekitar lokasi yang menarik, terdapat area untuk kegiatan di alam terbuka, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dengan jalan raya, dan tidak terlalu jauh dari fasilitas. Nah, untuk pengaturan kamset itu tapak perkemahan putra terpisah dengan tapak perkemahan putri. Pengelompokan perkemahan dapat diatur seperti perkampungan atau pemerintahan, misal dengan kelompok RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya sesuai dengan jumlah peserta perkemahan. Untuk perlengkapan perkemahan, berbagai peralatan dan perlengkapan itu harus disiapkan oleh seorang pramuka ketika hendak mengikuti perkemahan. Jenis dan macam perlengkapannya harus disiapkan sebelum mengikuti perkemahan, harus disesuaikan dengan waktu, lama, lokasi, dan tujuan perkemahan. Perkemahan yang dilaksanakan 1 hari dengan perkemahan yang berlangsung 1 minggu pasti membutuhkan peralatan yang berbeda. Pun dengan berkemah di daerah pegunungan dengan di dataran rendah akan membutuhkan peralatan yang juga berbeda. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, untuk perlengkapan perkemahannya itu dibagi menjadi perlengkapan pribadi, perlengkapan regu, sangga atau kelompok, dan perlengkapan panitia. Kalau untuk perlengkapan pribadi itu kayak pakaian, obat-obatan pribadi, perlengkapan kegiatan untuk pribadi, dan sedangkan untuk regu itu misalnya ada tenda pramuka atau tempat tidur yang harus disiapkan regu, dan perlengkapan untuk kegiatan secara kelompok. Kalau perlengkapan panitia itu perkakas kesekretariatan, alat komunikasi, alat transportasi, dan penerangan lampu atau generator. Nah, masukkan dan atur sedemikian rupa semua peralatan berkemah dalam tas ransel. Pilihlah ransel yang kuat, ringan, dan tahan air. Penyusunan peralatan berdasarkan berat benda yang berat ditaruh bagian atas ransel, serta waktu dan seringnya barang digunakan, barang jarang digunakan atau masih lama diletakkan di bagian bawah ransel. Nah, jadi baik sebelum ataupun setelah perkemahan usai, masing-masing dapat mengecek peralatannya agar tidak ada yang tertinggal. Nah, kalau untuk tenda dalam berkemah itu kan kemah itu tempat tinggal darurat yang biasanya berupa tenda dengan ujungnya hampir menyentuh tanah dan dibuat dari kain terpal. Namun demikian, berkemah tidak selalu harus di tenda kain. Bisa dilakukan dengan berbagai alternatif seperti tempat berteduh bermalam sementara dari bahan seadanya, yang penting homestay gitu. Dan menurut bentuknya tenda dapat dibagi menjadi tenda prisma atau tenda pramuka, terus tenda dom, tenda tipe tunnel, serta tenda peleton. Dan tenda berbentuk rumah dengan kapasitas satu peleton itu 40 orang, jadi bisa disesuaikan lagi. Nah, selanjutnya ada yang namanya evaluasi. Jadi untuk mengetahui hasil perkemahan dan sebagai bahan pertimbangan untuk perkemahan di acara selanjutnya, itu ada yang namanya evaluasi. Yang pertama itu mencatat prestasi kegiatan perorangan maupun kelompok selama berkemah, kemudian mengajukan pertanyaan kepada peserta perkemahan, kemudian melihat perubahan sikap peserta dari sebelum perkemahan dan sesudah perkemahan, dan melihat
kesehatan peserta, terus kekurangan, kesalahan serta hambatannya itu dicatat guna memperbaiki perkemahan yang akan datang, dan yang terakhir itu menyusun laporan hasil berkemah. Ini merupakan suatu kewajiban untuk penanggung jawab perkemahan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang berkemah di alam bebas. Jadi berkemah juga bisa disesuaikan dengan misalnya siapa yang berkemah, kayak itu siaga, penggalang, ataupun penegak, itu bisa disesuaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.